warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat, kembali lagi di Obras, obrolan sehat bareng dengan Dinkesda Kabupaten Kendal. Kali ini kita akan membahas tema yang spesial nih, yaitu tentang spelling, yaitu dokter spesialis ini lebih dekat dengan masyarakat Kendal. Kali ini kita juga bersama dengan 3 narasumber yang hebat. Yang pertama di samping kanan saya ada Bu Nia ini dari Dinkesda Kabupaten Kendal di bidang apa? Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga Mas Dedi selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Ya, selamat pagi Mas Abi. Pagi Mas Dedi, dan juga ada Pak Ari selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan mengupas kolaborasi program Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kendal dalam menghadirkan layanan kesehatan spesialistik hingga ke desa. Mungkin teman-teman Sobat Sehat sudah sering melihat ya, ada program spelling ini sampai ke pelosok-pelosok desa kayak gitu. Untuk mengenal lebih jauh tentang program spelling, saya pengen nanya ke Bu Nia dulu nih. Bu Nia, sebenarnya itu apa sih program spelling dan mengapa program ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Jawa Tengah, Ibu? Iya, baik. Spelling ini singkatan ya, Ya. spesialis keliling. Jadi dokter spesialisnya nggak hanya di rumah sakit kan. Kalau kita temuin itu kan di rumah sakit, Ya. tapi sekarang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita hadirkan di desa. Biasanya memang kita di balai desa pelaksanaannya. Jadi tim rumah sakit kita turunkan, baik rumah sakit provinsi maupun rumah sakit yang di wilayah Kabupaten Kendal. Untuk dukungan spelling ini di Jawa Tengah ini memang ada surat edaran yang jadi spelling ini sudah ada tahun 2025. Kita di Kendal Jalan 16 Desa pada awalnya itu. Jadi untuk surat edaran Gubernur Jawa Tengah ini tahun 2025 itu tentang dukungan terhadap program spelling dan dikuatkan dengan adanya peraturan Gubernur Jateng nomor 27 tahun 2025 tentang sinergitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan dokter spesialis keliling, karena tentunya kegiatan ini melibatkan banyak pihak termasuk desa, puskesmas maupun rumah sakit. Kalau tujuannya itu apa, Bu? Dan manfaat bagi spelling bagi masyarakat yang dirasakan gitu? Ya, untuk tujuannya, Ya. kalau rumah sakit dokter spesialis ke desa itu yang pertama mendekatkan dokter spesialis yang biasanya itu kita kalau berobat ke dokter itu harus mendapatkan rujukan dulu, pendaftaran, antri kayak gitu. Yeah. Nah ini kita potong lebih dekat. Jadi yang pertama antriannya lebih dekat, masyarakat lebih dekat dengan dokter spesialis. Terus penegakan diagnosa yang biasanya didiagnosa dokter umum di puskesmas maupun klinik, sekarang dengan adanya dokter, dengan ada pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, diagnosanya lebih mengarah ke spesialis. Jika ada rujukan juga ini akan mempercepat rujukan. Tentunya ini menjadikan transfer knowledge, yaitu mentransfer ilmu yang biasanya dokter spesialis ini bisa ditularkan ke dokter umum maupun perawat bidan yang mendampingi spesialis. Biasanya yang mendampingi adalah puskesmas wilayah. Oke, baik. Jadi itu ya Sobat Sehat terkait dengan program spelling dan udah berjalan di 16 desa ya awal itu ya? Iya. Ya, baik. Kalau gitu kita akan menanyakan ke Mas Dedi ya terkait dengan sudut pandang DPRD, Mas. Iya. Melihat pentingnya program spelling bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Ya, Mas Abi, terima kasih. Jadi tadi seperti apa yang Mbak Nia sampaikan. Jadi kami melihat kenapa program spelling ini penting, karena dengan adanya program spesialis dokter keliling, spesialis dokter keliling, ini kan dokternya kan dokter spesialis ya Mbak, jadi bukan dokter umum. Jadi di sini kami melihat bahwa hari ini pemerintah mampu menghadirkan pelayanan kesehatan spesialis lebih dekat kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat, khususnya yang masyarakat daerah
desa-desa yang jauh dengan akses rumah sakit, biasanya kan mereka terkendala ya transportasi, terkendala biaya ketika mereka mau memeriksakan diri ke dokter-dokter spesialis yang rata-rata itu ada di rumah sakit entah rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit umum swasta. Jadi hari ini dengan lebih dekatnya, kalau tadi disampaikan juga pelaksanaannya itu kan rata-rata kan di desa-desa, di balai-balai desa, jadi kan secara waktu, secara akses, jadi masyarakat itu kan jadi lebih mudah dijangkau dan di situ masyarakat juga banyak terbantu, ya. Jadi mereka akan lebih tahu ini, nah, lebih dini, lebih dini terkait apa tadi ketika melakukan cek kesehatan di situ, nah itu kan langsung dengan dokter spesialisnya kan bisa langsung ada penanganan lebih cepat daripada tadi dengan dokter umum yang mungkin lebih khusus spesifiknya kan di dokter spesialis. Jadi itu Mas Abi, jadi lebih cepat apa namanya terkait pelayanan ini sehingga penyakit dapat dideteksi lebih dini. Makanya ini kami melihat ini sangat penting dan ini program yang sangat bagus kalau menurut saya dari pemerintahan ya Jawa Tengah lah, dengan berkolaborasi dengan beberapa daerah yang menggandeng rumah sakit, baik rumah sakit daerah, tadi kan provinsi, rumah sakit daerahnya Kendal maupun rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Kendal. Gitu Mas Abi. Oke, baik. Kalau dari Pak Ari, Pak, memandang sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kendal itu menjadi penting dalam pelaksanaan program seperti itu, bagaimana sih Pak? Ya Mas, jadi program ini sebenarnya luar biasa menurut kami. Karena di tengah pelayanan kesehatan kita yang memang belum terjangkau secara masuk ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan, ya, daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau gitu. Nah, ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat program spelling ini, spesialis keliling ini. Ini luar biasa gitu. Yang kadang-kadang secara dokter umum aja masih banyak yang belum terjangkau gitu, apalagi spesialis. Jadi kalau logika masyarakat itu memandang bahwa dokter spesialis itu kan karena jumlah terbatas, karena posisi mereka ada di rumah sakit, kesibukannya luar biasa gitu, penanganan kasus-kasus penyakit tertentu. Maka pada saat dipaksa ya, dengan sebuah aturan, dipaksa oleh sebuah keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa ini harus jalan gitu. Nah, ini bagi kami cukup menggembirakan gitu ya, gitu. Karena masyarakat punya kesempatan besar untuk bisa bertemu, ya, berdiskusi, berdialog, ya, kemudian juga ada proses pemeriksaan ya, terhadap warga masyarakat. Dan tidak hanya itu saja, para nakes yang ada di daerah, gitu ya, baik perawat, bidan, kalau yang ada di desa itu, atau dokter umum itu juga mereka akan ada transfer pengetahuan terhadap dinamisasi penyakit yang hari ini cukup luar biasa. Yang namanya penyakit kan nggak pandang bulu tuh Mas. Ya. Apakah orang kota, apakah orang desa, apakah orang miskin, apakah orang kaya, kan nggak pandang bulu. Maka program ini cukup luar biasa. Makanya sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu menjadi keharusan gitu kami. Kenapa? Karena yang punya wilayah itu kan kabupaten kota, yang punya masyarakat itu kan kabupaten kota. Nah, tapi provinsi hari ini mendorong gitu ya, dengan ampuan 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah ini mendorong bahwa ini harus berjalan. Kalau bahasanya bukti cara, bukti cara, ya kan didorong gitu loh. Karena Pak sudah ada sebuah keputusan. Nah, jadi kalau mereka nanti tidak berjalan ya dari hasil evaluasi kan masih ada sanksinya. Nah, ini sangat menarik maksudnya gitu Mas. Jadi ini makanya sinergisitas ini dibutuhkan. Kalau nanti kemudian 35 kabupaten kota yang di Jawa Tengah itu kemudian bandel, nggak mau jalan, ya selesai. Karena nggak mungkin intervensi masuk dari provinsi sedemikian rupa karena luasan, cakupannya cukup luas. Maka dengan sinergisitas dengan para ngampu stakeholder yang ada di kabupaten ini penting. Masuk ya bagian dari pengawasan dari DPRD. Itu ya Pak DPRD dalam mendukung kolaborasi tersebut. Ya, jadi memastikan bahwa kolaborasi ini, hubungan kolaborasi sinergisitas ini antara pemerintah provinsi, terutama stakeholder misalnya dinkes provinsi dengan dinkes kabupaten dan seluruh stakeholder yang ada. Nah, termasuk kalau kita ngomong di kabupaten kan desa kelurahan.
Nah, kalau seandainya Dinkesik gercep ya, menangkap ini kemudian buat program, tapi desanya yang dipilih juga enggak seolah tidak membutuhkan, nah ini kan sama saja. Makanya saya pikir bahwa sinergitas ini penting, tapi yang menjadi langkah strategis adanya keputusan gubernur ini. Ini adalah keputusan yang politis yang cukup luar biasa, sehingga sebuah program itu dipaksakan masuk di dalam ranah pendekatan kepada masyarakat, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan terutama spesialis ini. Jika ada deteksi dini terhadap penyakit-penyakit yang mungkin hari ini diderita. Dan tadi saya sampaikan oleh Mbak Nia tadi, bahwa yang terpenting itu mutus alur birokrasi, alur birokrasi cukup luar biasa. Kalau biasanya mereka harus ada rujukan, ya, harus ngantri dan bla 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 yang sangat cukup masyarakat kadang-kadang enggan untuk berobat ke spesialis itu, maka hari ini itu diputus. Nah, dengan diputusnya ini tanpa ada sebuah mekanisme yang sangat berbelit-belit gitu, langsung mereka datang dan masyarakat dipaksa untuk juga ketemu, ya, dan yang di kabupaten dipaksa untuk menyediakan sarana untuk itu. Nah, saya pikir ini adalah sesuatu yang harus didorong agar sinergitas itu berjalan, memastikan bahwa ini akan terus berjalan dan semua desa yang ada di Kabupaten Kendal ini, kita 266 desa dan 20 kelurahan yang ada di 286 desa kelurahan Kendal ini semua bisa terlayani semua. Itu mungkin. Ya. Baik, Mbak Nia, kalau soal pelaksanaan di lapangan nih, bagaimana sih dari mekanisme pelaksanaan spelling, mulai dari penentuan desa sasaran nih, kemudian juga pelaksanaannya kayak gitu. Ya, memang pelaksanaan itu memang tidak semudah itu ya, memang panjang. Jadi dengan adanya ini ya edaran dari provinsi itu, kita tahun 2025 juga terkaget-kaget, ini gimana ini dengan lokus. Waktu itu kita ada 16 dan kita itu ada 7 rumah sakit, tapi sedangkan RSUD Dr. Suwondo itu diperbantukan di Temanggung, karena Temanggung waktu itu ada sekitar 70 titik lokus dengan 4 rumah sakit, tentu dibantu dengan yang di kabupaten lain. Terus kedua adalah titik lokasi ini yang lumayan jauh ya, dan ini kita yang menentukan dari provinsi, dari Baparida. Jadi ditentukan desa yang miskin ekstrim kayak gitu dengan banyak kriteria. Jadi kita sudah ada nama-nama desanya, terus kita petakan ini desa ini adalah wilayahnya siapa. Dari tahun 2025 kita sudah 100%. Jadi edaran Maret, kita Agustus sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih sekali 7 rumah sakit yang ada di Kabupaten Kendal support, yaitu dengan dokter ini kan kesibukannya luar biasa. Dengan ada dokter yang operasi SC, ada yang dirawat inap, ada yang pemeriksaan di poli. Mereka mau meluangkan waktunya 1 hari menutup untuk polinya kayak gitu, untuk datang ke desa. Terus support dari manajemen rumah sakit itu luar biasa. Untuk tahun 2026 ini kita juga dapat lokus 56 titik ya. Per hari ini kita sudah jalan 30 desa, jadi ya, sudah setengahnya. Jangan 1 bulan itu kita jalan sekitar 6-8. Untuk bagaimana ini kita mendapatkan prosesnya, jadi memang kita adakan Zoom ya, karena kita akan efisiensi. Jadi memang untuk segalanya itu kita bisa atasi dengan teknologi ya. Adanya Zoom, kita diskusi dulu dengan direktur. Ya, memang pertama itu ya pasti penolakan, Mbak gimana Mbak, ini gimana Mbak, kayak gitu ya. Memang karena hal yang baru ya. Terus yang kedua kita mengundang puskesmas dan desa kayak gitu. Ada kegiatan ini loh kayak gitu. Nanti dokternya itu juga kita tawarkan rumah sakit, mau dokternya apa aja, karena kan rumah sakit itu kan beda-beda yang di Kendal. Ada yang besar, ada yang rumah sakit baru dengan dokter spesialisnya masih terbatas. Mereka mampunya mengeluarkan dokter spesialis apa. Begitu dokter spesialisnya sudah ada, umpama yang keluar 3 nih, dokter kandungan, dokter anak, sama dokter dalam umpama. Nah itu nanti kita rapat dengan puskesmas. Ini sasarannya adalah
anak nanti yang anak-anak stunting, contohnya gizi buruk, ini yang nanti bisa diperiksa dokter anak. Untuk obgyn, ini yang ibu hamil dengan resi kayak gitu. Nanti yang penyakit dalam, yang diabetes, yang hipertensi, ya ini nanti dimasukkan seperti ini. Nah, ini dengan kegiatan yang luar biasa ya. Tiap tahun ini kan luar biasa, dari 16 ke 56 ini kan 3 kali lipatnya. Alhamdulillah di Kabupaten Kendal itu juga disupport dengan peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 2 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 sampai 2029. Dengan program Sepiling yang ada di provinsi, lalu dengan Ibu Bupati kita sinergi yaitu dengan judul Rumah Sakit Berjalan dengan Layanan Dokter Spesialis Keliling. Karena satu visi misi ya sepertinya. Jadi rumah sakit ini kan ada, karena kita itu kan yang bawa, kita nggak hanya bawa dokternya tok, karena kita bawa ada petugas laboratnya, petugas gizinya, obat-obatan juga kita minta support rumah sakit juga. Terus dari pihak manajemen ini yang luar biasa mensupport, caranya pollingnya mereka tutup dan datang ke desa ini. Jadi kita memberi nama yang dikenal adalah Rumah Sakit Berjalan dengan Layanan Dokter Spesialis Keliling. Terus Mbak, biasanya tuh jenis layanan apa saja yang diperoleh masyarakat ya, dari kegiatan Sepiling ini? Ya, jenis layanannya memang banyak sebetulnya, tapi kita juga memberikan rumah sakit sesuai kemampuannya. Jadi biasanya kita paling enggak dua dokter, atau ya bisa 4 dokter. 2 dokter itu spesialis semua apa? Spesialis semua. Iya, yang kita datang dokter spesialis semua. Jadi bisa dokter obgyn, dokter anak, dalam, jiwa, dokter mata, terus pernah dokter saraf kayak gitu. Terus yang nanti dokter spesialis kulit kayak gitu, itu juga nanti hadir. Dokter paru seperti itu kita turunkan kayak gitu. Oke, baik. Mas Di, kalau dari DPR sendiri melihat kesiapan rumah sakit, puskesmas, pemerintah desa di Kabupaten Kendal dan lintas sektor dalam mendukung Sepiling itu bagaimana? Ya, jadi kalau tadi kita dengar dari Mbak Nia, ini kan sudah berjalan nih. Berarti kan komunikasi antara dinas dengan puskesmas dengan rumah sakit, entah rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta, dia terkait penyediaan dokter spesialisnya apa, obatnya, nakesnya dan lain-lain kan tadi kan ini alhamdulillah kan sudah berjalan. Karena dilihat dari yang tadinya di 2025 hanya 16 titik, alhamdulillah hari ini kan ada 56 titik, berarti kan ini kan secara jangkauan kan jadi lebih banyak, dan berarti koordinasinya ini kan jadi lebih bagus. Karena tadi awalnya Mbaknya sampaikan awal itu kita bingung, nah tapi kan karena ini sudah berjalan lancar, alhamdulillah hari ini kan sudah berjalan tahun ini di 30 desa berarti, 30 desa. Jadi kami melihat kesiapannya ini cukup baik Mas Abi, namun tentu masih perlu terus ditingkatkan ya. Jadi rumah sakit berperan menyediakan dokter spesialisnya, nanti puskesmas juga sebagai ujung tombak pelayanan. Karena kan tadi disampaikan puskesmas juga ini nanti dokternya adanya dokter bidan ini, ini dokter anak, dokter penyakit dalam. Berarti kan nanti sasarannya apa? Ini kan tugasnya puskesmas nanti ini yang memberikan edukasi ke masyarakat. Ini besok ada mau cek kesehatan ini, ada dokter ini ya, nanti kan sasarannya juga biar tepat sasarannya. Dan juga pemerintah desa itu juga terkait membantu mobilisasi masyarakat. Karena terkadang masyarakat juga masih sulit lah, kalau dia itu masyarakat itu hari ini kalau belum sakit terkadang untuk periksa itu nggak mau, untuk cek kesehatan itu nggak mau. Nah, gue sih periksa, sih sehat-sehat saja kan, seperti itu lah. Gunanya Sepiling ini kan padahal kan mengetahui lebih dini ya terkait potensi atau ancaman penyakit yang ada di seseorang atau manusia. Itu Mas Abi. Kalau dari Pak ini, sebagai kita melakukan pengawasan dan melihat kesehatan dari
stakeholder yang melakukan atau mendukung Ya, kalau menurut kami, siap nggak siap ya harus siap. Kayak tadi di awal kita sampaikan bahwa ini program ini kan luar biasa. Nah, karena lahir dari surat keputusan gubernur. Di ibarat itu siap nggak siap ya harus siap. Karena kalau mereka tidak memindahkan program ini berarti mereka akan sanksi. Ya, lewat kepala daerah masing-masing ya. Ini menarik buat kami cara kesiapan ini. Rumah sakit akhirnya didorong tadi Pak yang sampaikan itu polinya pindahkan. Ini kan luar biasa. Yang satu banyak hal dan memang saya yakin bahwa di tim sendiri pun melakukan sebuah edukasi ya, terhadap rumah sakit karena tidak hanya rumah sakit berbeda ya apa yang harus disiapkan. Kita kebetulan hanya satu rumah sakit bodoh. Nah, kita masih punya rumah sakit swasta yang lainnya. Kita lobby rumah sakit swasta melakukan program ini ya, khususnya program ini kan butuh sebuah effort. Dan ini tadi kan di Dinkes sudah melakukan sebuah program yang cukup besar. Tadi 16 layanan sampai sekarang itu berarti 16 plus 20. Tahu Pak? 30 ya, 16 plus 30. 46 kegiatan itu. Ini kan kerjasamanya kan dengan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Kendal. Bahkan ada yang di provinsi yang menggunakan motor, dua. Nah, ini menurut kami bahwa posisi kesiapan ini menurut saya ya karena tadi terpaksa atau tidak terpaksa ya harus disiapkan. Ini menurut saya menangani itu Mas. Dan ini bisa berjalan. Kemudian kalau fungsi kami sebagai utamanya, ya kamu memastikan bahwa sinergisitas ini berjalannya gimana kualitas yang berjalan. Kalau berjalan hari ini, ya berjalan kan. Sekarang kan tinggal kualitasnya seperti apa. Apa tantangannya adalah pada saat mereka menginventarisir, misalnya di dalam rumah sakit untuk yang siap hari ini adalah penyakit dalam. Kemudian yang lain ada buahan, atau spesialis yang lain di Nah, jadi kan dari Dinkes sendiri sebagai apa ya, operator untuk mengatur itu, mengkomunikasikan dengan pihak puskesmas terutama kesiapan dan lain sebagainya, terus kemudian mematchkan dengan warga yang akan dihadirkan. Ini kan sebuah effort sendiri. Maka bagi kami kalau pengawasan secara pelaksanaan ini kan sudah terlaksana. Nyatanya kemarin 2025 meskipun dengan kondisi yang awal, sulit, baru, nggak ada anggaran, nah itu nggak ada anggaran itu tadi belum ini kan, ada anggaran, gitu. Artinya ini gotong royong yang cukup luar biasa, itu bisa berjalan dan Kendal bisa melewati 100% target yang diinginkan. Nah hari ini tantangannya 56 kan harus semakin baik kualitasnya. Nah, jadi tidak hanya sekedar menggugurkan sebuah program itu. Nah, jadi ini yang harus kita pastikan Mas, karena ini program kesehatan ini kan turunannya kan cukup luar biasa ya. Dari mulai Pak Presiden programnya ada cek kesehatan gratis, kemudian Pak Gubernur ada programnya spesialis keliling, kemudian Ibu Bupati programnya adalah rumah sakit berjalan gitu. Nah ini kan cukup luar biasa, sebenarnya ini beririsan semuanya, gitu. Beririsan semuanya. Tapi memang kesiapan nakes, kesiapan masyarakat, gitu. Dan semua pihak ya, terutama informasi edukasi yang terkait itu. Biar tidak terjadi salah komunikasi. Karena kalau program ini baik, tapi kalau nanti salah komunikasi, salah pemahaman, akhirnya menjadi membuat isu-isu atau pernyataan-pernyataan yang negatif. Gitu. Padahal memang kemampuannya seperti itu, standarisasinya seperti itu. Nah ini kelihatannya ya untuk pengawasan yang harus kami lakukan. Selain kami memastikan bahwa program ini bisa dilakukan dan sudah dipastikan dan sudah terbukti kalau secara program itu sudah selesai, artinya sudah berjalan, tinggal nanti peningkatan kualitas sesuai dengan peta yang ada di Dinkes Kendal, penyakit terbesar apa yang ada di sini atau kasus-kasus apa yang ada di sini yang menjadi mengkolaborasikan target-target yang ada di Dinkes sesuai dengan RPJMD 4. Nah, itu mungkin. Yeah. Ini juga sudah dibahas ya Mbak ya, kalau dari pusat ada kesehatan gratis, kemudian
di provinsi ada spelling, kalau di daerah ada jalan. Nah, bagaimana sih integrasi layanan spelling dengan program CKG atau siswa kesehatan gratis ini, Mbak? Ya. Jadi saya gambarkan rumah sakit berjalan dengan layanan spilling itu seperti apa. Jadi memang prosesnya itu panjang. Jadi ketoknya ya kegiatan gitu toh, tapi itu butuh proses yang lama. Jadi kami itu yang 2026 ini awalnya itu Februari sudah mulai rapat-rapat dengan rumah sakit. Penentuan tanggalnya seperti apa, karena kita serahkan ke rumah sakit, mereka bisanya kapan. Jadi tanggal kita ajukan tapi mereka bisa yang menentukan, karena kita kan ini ya dokter, yang penting kan dokter spesialisnya bisanya kapan. Jadi pertama tanggalnya seperti apa. Setelah tanggal ini nanti kita undang puskesmas, tanggalnya, desanya. Setelah ini terus ada survei lokasi. Jadi rumah sakit biasanya nanti melihat balai desa yang akan dituju, karena ini juga sedikit effort juga ya, balai desa itu yang buat pertemuan tapi kita setting seperti rasa rumah sakit ya. Buatnya dong atas. Ya gitu. Jadi beli-beli ya memang terus kita butuh beli-beli. Kan kalau cek opsin ya dokter kandungan itu kan buka perut ya, ibu hamil kan harus privasi. Terus kita juga ada IVA itu yang CA cervix itu kan juga buka itu harus ada privasi. Jadi memang kendalanya pas di balai desa itu pasti rumah sakit akan survei, lihat. Biasanya yang ruang kepala desa yang ASEAN itu kita geser, Pak Kepala Desanya alhamdulillah ngalah. Jadi itu jadi tempat untuk pemeriksaan. Jadi kita yang pertama adalah menentukan bilik-biliknya yang dokter spesialisnya, yang kita sesuaikan yang butuh privasi. Kayak dokter jantung itu kan ada namanya alat EKG yang dipasang di dada, itu kan juga privasi itu. Jadi nanti puskesmas juga kerjasama dengan desa, bilik-biliknya dokter disiapkan dulu yang privasi. Terus dari depan kita akan alurnya itu dari pendaftaran. Dengan kita sebetulnya dengan kegiatan ini minimal 100 sasaran. Kalau kita buka full kayak gitu, masyarakat itu antusias banget, apalagi wah rumah sakit Darul Istiqomah datang ke desa Bulu Gede kayak gitu, pasti semua itu kepingin itu. Tapi memang kita untuk promosinya memang agak semi tertutup, karena kita membatasi biar kegiatan itu dirasakan oleh desa tersebut kayak gitu, biar nggak diserang desa-desa yang lain kayak gitu. Karena nanti kan kita ini, kecuali kalau kota contoh ada dokter opsin, beliaunya mampu 30 ibu hamil di desa contoh Bulu Gede ini 20 tok ya kan, kurang 10 tuh eman-eman. Dan nanti baru desa-desa sebelahnya ini nanti yang kita undang untuk datang ke desa Bulu Gede waktu pelaksanaan. Terus nanti begitu pendaftaran nanti dicek kesehatan gratis. Nah ini integrasinya antara screening dan cek kesehatan gratis. Sebelum penduduk itu diperiksa dokternya, itu nanti dicek teman-teman puskesmas dengan alur cek kesehatan gratis, tinggi badan, berat badan, GDS, terus dia nanti di screening TBC, di screening lain-lain kayak gitu. Nah nanti dari puskesmas ini kan ada dokter umum. Nanti kalau yang membutuhkan dokter spesialis nanti diarahkan ke dokter spesialisnya. Di dokter spesialis ini juga ada timnya. Jadi selain dokter ini ada asisten dari rumah sakit yang biasanya kan dokter spesialis kan perlu ada yang ngawlo yang tahu kebiasaannya. Ya memang ini ada asistennya dari rumah sakit dan dari pihak puskesmas. Jadi yang tahu sasarannya ini kan puskesmas yang biasa anak kudu ini dicek kepalanya, jangan sampai ketinggalan. Kalau belum tercek ke depan kan harus dicek kayak gitu ya. Ini yang supaya pemeriksaannya lebih detail seperti itu. Setelah dari dokter spesialis ini nanti diberi informasi rekam medis. Jadi ada nanti namanya, diagnosa, pemeriksaannya apa aja, terus dikasih resep obat. Nah nanti dari situ nanti datang ke pengambilan obat. Jadi pemeriksaan spilling ini kita konsep seperti yaitu selesai saat itu juga, jadi plus obat kayak gitu. Nah tapi memang kalau pemeriksaan memang tidak selengkap kayak di rumah sakit ya, ini mungkin ini juga
butuh effort ya, karena obat-obatan juga puskesmas juga bawa, rumah sakit juga bawa. Jadi yang pasien yang perlu dirujuk nanti dirujuk dengan puskesmas. Nanti kalau memang rujukan kan ada dua, ada rujukan darurat, yang satu rujukan terencana. Yang di spelling ini nanti rujukan terencana. Jadi nanti umpama beliaunya punya BPJS, nanti bisa datang ke puskesmas atau nanti diuruskan untuk rujukan ke rumah sakit. Nah Mbak, kalau misalkan nih ditemukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut itu mekanisme rujukannya itu gimana Mbak? Misalkan waktu spelling kayak gitu. Ya, jadi memang beberapa kasus itu ada contoh ditemukan ibu hamil yang ketubannya sudah kering nih, yang memang untuk dirujuk. Ya ini kalau memang ini bisa dirujuk langsung dengan puskesmas atau nanti dibuatkan surat kontrol ke rumah sakit yang rujukannya di RSUD, ya ini di RSUD. Jadi memang untuk tahun ini juga alhamdulillah RSUD Dr. Suwondo Kendal sudah diikutkan spilling karena kita 56 lokus ini kalau hanya mengandalkan yang swasta ini kan kurang ya. Jadi alhamdulillah juga RSUD tahun ini juga membantu kegiatan spilling, bisa melaksanakan kegiatan di spilling ini. Jadi kegiatan spilling ini yang awal tahun ini kita jadi konsepnya itu kadang tematik ya. Dari yang kemarin kita jalan 22 itu tiap kecamatan itu ada puskesmas ya. Yang ada puskesmasnya itu kita adakan spilling. Jadi setelah ada spilling nanti ada transfer knowledge. Jadi setelah pemeriksaan selesai semua, nanti dokter umum, perawat, bidan kita kumpulkan di balai desa. Nanti dari dokter spesialis memberikan materi atau arahan atau apa aja yang ditemukan kayak gitu pada pemeriksaan, apa yang dilaksanakan nanti ke depannya. Dan ini nanti ada tanya jawab, diskusi. Jadi kita selesaikan 20 puskesmas kemarin sudah melaksanakan, dan nanti yang setelahnya ini nanti spilling seperti biasa. Kita tematik sebetulnya nanti lihat, dan kita juga tahun ini juga karena lokasinya banyak, kita juga kolaborasi antar bidang. Biasanya di program Kesmas ada kegiatan apa, ayo bareng. Jadi kita tematik seperti kemarin di Mbak Yunia ada kegiatan yang gerakan ibu hamil. Nah itu beliau mintanya dokter spesialis objin semua. Jadi kita datangkan 2 dokter spesialis dengan pemeriksaan 50 ibu hamil dan nanti pasangannya dicek lagi seperti itu. Baik. Kalau dari Mas Dedi, Mas, memandangnya mengapa sih pelayanan spesialis itu perlu mendatangi masyarakat, bukan sebaliknya malahan? Nah itu tadi Mas, ini untuk mendekatkan, gitu. Jadi ini untuk apa? Lebih mendekatkan kepada masyarakat, dan ini kan jangkauannya juga biar lebih luas. Karena tadi seperti Pak Ari sampaikan, ke dokter umum saja terkadang kan mereka jangkauannya kan nggak sampai, apalagi ke dokter spesialis yang rata-rata itu ada di rumah sakit. Jadi hari ini kenapa kok tidak masyarakatnya yang suruh karena dokter spesialisnya yang itu datang, itu dalam rangka untuk menghadirkan pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat itu dekat dan akhirnya itu mau, dan dampaknya itu akan lebih terasa. Nah, daripada mereka disuruh nanti datang, dan itu kan juga akan membutuhkan effort yang lebih, dan juga mungkin secara biaya ekonomi finansial masyarakatnya kan juga berbeda-beda. Kalau itu kok di desanya itu kan akan lebih, ya kalau menurut saya lebih maksimal lah dampaknya, gitu Mas Abi. Terus kalau dari Pak Ari, Pak, bagaimana DPR itu melihat pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan keliling ini, Pak? Ya, jadi ini Mas, jadi ke depan pada saat ini pelayanan teknologi bisa dimanfaatkan, ya pengennya seperti itu. Berarti tadi ada disampaikan itu. Situasi kondisi hari ini kan ini pertama program baru. Ya. Kedua, hanya hal yang butuh disiapkan. Ya meskipun sederhana ya. Yang sebuah keputusan itu kan, ya kan apapun kan harus ditempuh gitu ya. Tadi yang di awal saya kena keputusan ini sebuah dengan kuat. Gitu. Maka kalau memang ini akan dilakukan dengan sebuah program teknologi, maka keputusannya sebenarnya ya replikasi. Nah
Ya kan itu contoh aja gitu dipublikasi, tapi resiko dari publikasi itu pasti nanti akan memudar. Ya. Nah, jadi kesiapan dari nakes, kesiapan dari dokter spesialis, kesiapan dari obat, kesiapan dari ruangan dan lain sebagainya ini macam-macam. Karena ini kan tadi disampaikan bahwa ini kita merekayasa sebuah tempat yang bukan sebagai layanan kesehatan menjadi tempat sebagai layanan kesehatan, dan layanan kesehatannya nggak main-main rumah sakit karena yang akan memeriksa adalah maka apa yang terkait dengan teknologi tadi ya ini harus menyesuaikan sementara ini jadi tidak bisa, tapi semuanya pasti bisa di blow up dan bahkan mungkin kalau nanti ini banyak misalnya ya di paru negara itu kemudian divideokan dari tim humas kabupaten misalnya atau dari tim dari Dinkes misalnya gitu mendokumentasikan kemudian ini mempublish disebarluaskan. Nah, maksudnya dari mana ini? Oh, ini ternyata seperti ini. Nah, ini ternyata seperti ini. Ini ternyata apa kebutuhan kami yang selama ini terbatas dan kalau kami datang ke puskesmas hanya ketemunya dokter umum. Nah, kalau kita pengen ke dokter spesialis harus ada rujukan ke sana dan itu pun harus lewat sebuah proses. Perdebatan dalam hal itu bahasa saya perdebatan, bahasa saya perdebatan artinya proses agar apakah layanan ini cukup di vaskes awal, apakah harus kemudian lanjut ke vaskes lanjutan. Nah ini kan butuh masih ada sebuah diskusi ya, karena tadi proses diagnosa atau proses pemeriksaan dari dokter umum tadi. Nah, kalau ini kemudian didokumentasikan, kemudian secara teknologis dipublish gitu, wah ini dampaknya saya kan cukup luar biasa. Nah, cukup luar biasa sekali. Cuma memang nanti seiring dengan teknologi yang dilakukan tadi, ini kita harus menyiapkan dulu nih, biar nanti pada saat dipublish tapi kita nggak siap-siap, nah, akhirnya masyarakat jadi kecewa. Ya nanti kan masuknya jadi di ruang-ruang medsos, jadi jadinya malah jadi negatif. Ini makanya ini yang harus dikalaborasikan. Nah, kalau yang teknologi dari sisi peralatan, sisi ini ya memang akan terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu. Bayangkan kalau besok ini, kalau di luar negeri itu kan ada mobil keliling. Mobil keliling, di mana mobil keliling itu misalnya di satu mobil itu adalah objin misalnya gitu, spesialis objin gitu, atau spesialis dalam. Jadi semua peralatan yang minimalis dalam tanda kutip pokok untuk masing-masing dokter yang ada itu kemudian disatukan mobil gitu, itu luar biasa sekali. Nah, mungkin pendekatan teknologi ini itu, tapi memang biayanya cukup mahal. Ya kita hanya bayangin aja gitu kalau di negara-negara maju misalnya program seperti ini kan mereka cara pendekatannya kan untuk mendorong ini kan mereka pola caranya seperti itu. Mereka datang gitu, pada satu tempat yang terpencil mungkin daerah tertinggal mungkin mereka datang dengan mobil sehingga mereka tidak perlu yang di daerah tidak perlu lagi kesulitan kalau toh nyeting ininya nyeting sebagai penunjang, tapi yang pokok itu ada di situ. Nah ini kalau kita ini bayangkan seperti wah itu cukup luar biasa sekali. Tapi minimal ini akan memudahkan kita semua yang terkait dengan teknologi yang menunjang dari kegiatan. Gitu Mas. Terus kemudian kalau Mas Yudi, bagaimana DPRD itu memastikan masyarakat itu memperoleh pelayanan lanjutan yang optimal, Mas? Jadi memastikannya ya kami secara tugas fungsi kami yang di DPRD ya kami membuat regulasi, nanti memberikan anggaran yang memadai, serta yang melakukan pengawasan itu Mas. Jadi supaya benar-benar bisa memastikan bahwa masyarakat itu merasakan dari dampaknya dengan adanya dokter spesialis keliling, dan harapannya nanti ke depan kan tidak hanya ketika selesai ini ada diagnosa terus kontraksomnya kadang kan itu loh yang memastikannya kan ya supaya nanti setelah kegiatan ini berjalan dan masyarakat ini nanti tahu oh dia sehat, dia kurang sehat, ini kan masyarakat bisa menindaklanjuti untuk berobat lagi, karena kan hari ini masyarakat kita khususnya punya BPJS kan ya kalau mau ke dokter spesialis kan
juga gratis juga Iya. ditanggung BPJS gitu Mas Abi. Ya, berarti DK sudah melihat dampak nyata dari program ini ya Mas? Dampaknya sangat nyata sekali Mas, karena hari ini masyarakat dilihat dari antusiasme tadi kalau diceritakan anak tadi bahwa kalau tidak dibatasi ini kalau apa namanya ini budak. Nah kalau budak nanti kan apa namanya jadi mungkin pelayanannya juga kurang maksimal karena kan akhirnya kan apa nyusu-nyusu. Nah makanya kalau kita lihat antusiasmenya sekarang dengan hari ini Dinkes ini sengaja kita nggak promosikan secara terbuka Pak supaya ya itu tadi benar-benar dirasakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi memang masyarakat benar-benar ya merasakan lah gitu. Harusnya ini Mbak, kalau ada dari desa lain bilang langsung tenang Bapak Ibu, nanti kita juga akan hadir di desa lain. Oh ada Mas. Takut kapan dulu kan bingung. Misalnya kan bingung. Kalau penyakit itu tambah parah Mas. Baik sobat sehat, kita akan break juga, tetap simak di Obras bareng Dinkes Kabupaten Kendal. Baik, sobat sehat, kembali lagi kita di Obras bareng Dinkes Kabupaten Kendal. Kali ini kita akan membahas tentang dampak dan pengembangan program ya. Mbak Nina, tadi mungkin sudah dijelasin ya, capaian selling di tahun 2025. Nah, kalau di bagaimana capaian selling di Kabupaten Kendal hingga pertengahan tahun 2026 ini sendiri? Ya, jadi ini kan kita tahun 2026 56. Terus kita tak per hari kemarin kita sudah 30 titik. Per hari Kemarin kita Kamis. Ya, kemarin itu kita terakhir di Pagernyung 30 desa. Terus nanti dari bulan Agustus sampai Oktober nanti kita ada 22 titik, insya Allah kayak gitu. Nanti kita juga sudah koordinasi dengan rumah sakit, sudah ada jadwal, tapi kadang jadwal itu kita itu ini ada berubah. Dokternya pas udah jauh-jauh hari kita ada siapkan surat, oh dokternya adalah ada atau segera atau apa kayak gitu, jadi terpaksa mundur. Kadang itu kesulitan di kami seperti itu. Insya Allah berarti 30 tambah 22 52. Jadi nanti tinggal sedikit karena nanti kalau tidak selesai tahun ini nanti akan terhutang tahun 2027. Sedangkan 2027 kami sudah dapat desa-desanya. Jadi ada sekitar 39 desa untuk 2027. Jadi lumayan kalau jadi kita nggak bisa memaksakan cepat-cepat, tapi kita memang 1 bulan ya jalan 6 sampai 8 kayak gitu. Juga rumah sakit juga nggak terlalu berat juga yang keliling terus kayak gitu. Jadi biar mutunya juga semakin bagus. Kalau rumah sakit saya juga Mbak, karena
digilir, Pak. Tapi kan nakas kan biasanya itu Iya. kasihan nanti. Jadi memang terima kasih sekali buat 8 rumah sakit di Kabupaten Kendal, terus yang bantu kami juga Rumah Sakit Aminokundo kemarin, Adiatma, terus Rumah Sakit Daerah Mata itu juga kemarin juga bantu di Kabupaten Kendal. Tapi mungkin porsinya lebih banyak yang di Kabupaten Kendal karena wilayah yang nanti terdampak ini kan wilayah di Kendal. Ya. Terus yang kedua nanti itu jadi promosi rumah sakit. Jadi rumah sakit kami berikan waktu untuk melakukan promosi layanan yang ada di rumah sakit. Contoh rumah sakit RSI kemarin kan buka radioterapinya. Nah, biasanya waktu kita sebelum acara itu ada seremonial, ada sambutan dari Pak Direktur atau yang mewakili dari pihak rumah sakit. Ya, biasanya itu juga memaparkan layanannya apa aja, terus edukasi untuk masyarakat untuk bisa memeriksakan ke rumah sakitnya. Jadi ini jadi rumah sakit kan juga ada promosi kesehatannya. Jadi ya juga kayak gitu. Jadi kita ngiringi rumah sakit juga buat itu. Yang kedua juga Promosi. puskesmasnya juga luar biasa. Sebelum hari H itu sempat ngotong-ngotong bed itu, juga ngotong-ngotong bednya itu juga luar biasa, menyiapkan sasaran. Juga yang di desa-desa Pak Kepala Desa juga menyiapkan penduduknya juga biar antusias, dan Pak Camat juga biasanya juga rawuh, dan terima kasih sekali biasanya juga Ibu Bupati juga bisa berkenan hadir. Baik. Kalau dari Pak Ari, Pak, ini dukungan apa yang telah dan akan diberikan DPRD agar program spelling ini dapat terus berlanjut? Ya tentunya anggaran. Jadi ya karena kami melihat bahwasanya karena ini program baru, mungkin pada saat kami menyusun RPJMD itu, terus kemudian disampaikan dari Bapak Rida bahwa ini di provinsi ada hutan gundul yang terkait dengan sepele. Kita sempat ada sebuah diskusi pada saat itu karena di kita juga ada rumah sakit berjalan. Nah, pada saat itu kami membayangkan bahwa kegiatan ini karena ini dari provinsi, maka nanti juga ada diimbangi dengan kunculan anggaran. Ya. Tapi ternyata pada pelaksanaannya tidak juga. Kalau toh memang ada, sangat minim sekali gitu. Ternyata kalau kita dari sisi kemanfaatannya kan ini luar biasa. Ya. Kemanfaatan luar biasa. Bahwa pemerintah provinsi berniat bagaimana spesialis ini kemudian bisa bermasyarakat, bisa didekatkan dengan masyarakat. Nah, makanya kami melihat bahwa terutama stakeholder Dinkes sebagai penanggung jawab utama kegiatan ini sukses di kabupaten itu, maka dorongan anggarannya itu harus ada dikhususkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar anggaran pendamping program ini dikhususkan, meskipun rumah sakit dibebankan, tapi resikonya rumah sakitnya tetap ada keterbatasan, ya seperti tadi lah yang urusan dengan konsumsi lah. Nanti minimal itu yang bisa di backup seperti itu, sehingga meringankan gitu, sehingga rumah sakit itu nanti kalau besok lagi mau ditembus itu juga oke lah, dokternya sudah dari mereka, kemudian obatnya juga mereka gitu kan, terus nakes-nakes pendampingnya juga mayoritas mereka, karena kan nggak mungkin dokter spesialis kemudian namanya nakes yang ada di puskesmas misalnya, karena cara mereka berkomunikasi, cara mereka pelayanan kan beda, apa yang boleh dilakukan kan beda, dan lagi karena spesialis gitu ya. Nah, yang biasa kalau di puskesmas hanya umum gitu kan, nah ini kan beda jauh. Makanya menurut kami bahwa terkait dengan program spelling ini, ya harusnya kita memastikan bahwa anggarannya itu bisa tercapai. Kedua adalah bisa matching kita. Kolaborasi dengan program prioritas yang ada di kabupaten. Gitu. Hari ini kan penentuannya kan desa-desa itu kan dari provinsi semua gitu. Ya indikasi yang diumumkan memang ada parameternya yang diberikan. Parameter yang tadi Mbak Ina sebutkan tadi itu ada parameternya. Maksud saya betul-betul bahwa parameter yang terjadi itu bukan real yang memang terjadi di dalam sebuah
desa tersebut gitu, sehingga progres yang diharapkan nanti progres laporannya, progres dari target penanganan kesehatannya, misalnya penyakit TBC misalnya, penyakit diabetes misalnya, di dalam sebuah desa kan pasti di tempat itu ada data, dan itu juga ada kirisan dengan teman-teman yang ada di puskesmas. Yang hari ini mungkin penanganannya ya hanya monoton mungkin, karena sekali lagi bahwa posisinya kan memang standarisasinya masih umum gitu. Kalau yang di puskesmas itu, dengan adanya spelling ini harapannya ini kemudian akan menjadi ada sebuah peningkatan terkait dengan penanganan, sehingga kasus per kasus ini bisa mengurangi sehingga harapannya nanti di masing-masing puskesmas atau desa yang punya permasalahan penyakit-penyakit yang harus ditangani spesialis ini ininya bisa menurun. Ini bisa menurun dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar deteksi dininya itu bisa dilakukan. Ya hari ini misalnya contoh kita yang terkait dengan TBC aja. TBC kita minum obatnya harus 6 bulan misalnya gitu. Nanti kalau mereka magel karena belum 6 bulan mereka diberhentikan, ya mereka akan berurusan dengan dokter spesialis gitu untuk proses penanganan lebih lanjut karena semakin parah. Jadi menurut kami program ini wajib untuk terus dipantau, Mas. Program dipantau dan kemudian DPR memastikan nomor satu itu anggaran. Selama anggaran yang tersedia, saya yakin di tempat Dinkes sebagai stakeholder penanggung jawab pasti bersemangat. Semangat. Dan evaluasinya adalah sejauh mana dari program spelling ini akan berkolaborasi dengan program Dinkes dalam rangka mengatasi permasalahan penyakit yang ada di Kabupaten. Gitu mungkin. Oke. Kalau dari Dinkes sendiri, Mbak, ya mengukur keberhasilan program spelling itu bagaimana? Ya, memang kegiatan spelling ini kita mengukurkan masih dengan prosentase. Jadi lokus yang diberikan dari provinsi kita sudah melaksanakan berapa, sementara seperti itu. Tapi dengan indikator lain, dengan layanan integrasi cek kesehatan gratis. Bagaimana cek kesehatan gratis ini juga meningkatkan capaian, karena sebetulnya kalau di spelling itu tidak ada laporan khusus yang diaplikasi Kementerian Kesehatan, karena spelling ini kan program di Jawa Tengah ya. Jadi kita menekan untuk capaiannya ini masih di CKG-nya. Jadi dengan adanya spelling ini, CKG yang di puskesmas juga akan meningkat. Karena kan masyarakat kan kalau suruh periksa kadang kan aku sehat, saya nggak mau periksa. Nah, dengan ada brand-brand rumah sakit datang itu kan mereka tertarik. Jadi mereka mau nggak mau kan meriksakan kayak gitu. Jadi senang seperti itu. Jadi sementara memang untuk khusus spelling kita masih prosentase desa yang sudah kita laksanakan, dan kita inginnya pelaksanaannya memang entah di balai desa. Kalau balai desanya ada yang direnovasi, biasanya kita nanti akan geser di sekolah-sekolah nanti kita pinjam seperti itu. Terus Mbak, kalau inovasi apa sih yang akan dikembangkan agar pelayanan spelling ini semakin dekat dengan masyarakat? Ya, memang spelling ini memang yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami mendampingi dari awal sampai selesai. Jadi memang masyarakat senang sekali. Jadi inovasi yang ini yang sedang kita siapkan adalah tahun ini kita nanti akan kolaborasi dengan P2. Jadi yang biasanya kita nggak ada ronsen yang ada di rumah sakit karena puskesmas aja kita nanti kita adakan ronsen kayak gitu. Mungkin ya pertengahan Agustus nanti kita mulai ada ronsen seperti itu. Ya moga-moga nanti kan memang TBC ini kan juga ini ya penemuannya kan memang harus segera karena penularan yang lebih aktif. Jadi dengan kalau cek ini ya dahak ini kan kadang orang susah mengeluarkan dahak. Dengan adanya ronsen, jadi ronsennya nanti modelnya portable. Bisa langsung kelihatan gitu ya. Nanti bisa langsung dibaca dokter spesialis. Jadi nggak perlu di print kalau biasanya lihat ronsen itu yang hitam-hitam itu nanti dilihat di laptop. Langsung kelihatan berarti. Ya, sekarang kan ada
AI-nya nanti itu sudah ada hasilnya. Jadi apa ini bronkitis kayak gitu sudah itu rencana yang Agustus ini nanti kita kolaborasi dengan P2, semoga nanti di tahun ini bisa terlaksana. Iya. Jadi sebagai Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal melihat program ini tuh layak menjadi program jangka panjang Kabupaten Kendal kah, dan apa harapan DPRD terhadap kolaborasi pemerintah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kendal? Ya Mas Abi, jadi layak dan tidaknya ini sangat-sangat layak untuk menjadi program jangka panjang Mas Abi, dan kalau perlu ya ini juga menjadi program prioritas yang berkelanjutan nih, karena ini menjadi kebutuhan masyarakat nih, sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan primer. Jadi ya harapan kami hari ini Kendal itu kan ada 286 desa dan kelurahan ya. Ini baru berarti 16 terus ditambah ini 52 ya, berarti kan masih 78. Nah, ini kan jauh dari desa yang ada di Kabupaten Kendal yang ada 286. Ini baru berarti kan setengahnya saja belum lah. Jadi harapan kami ya ini program sangat layak sekali, dan harapan kami yang dari DPRD ya ini untuk terus dilanjutkan dan terus ditingkatkan ya, secara pelayanan, secara nanti alat-alatnya. Nah, supaya nanti masyarakat itu kan semakin antusias untuk ikut berobat atau ikut melakukan cek kesehatan ya. Karena kalau tidak dibarengi kegiatan seperti itu, tadi sampaikan program Pak Presiden yang CKG ini akan sulit direalisasi, sulit terpenuhi targetnya Mas Abi, karena itu tadi dinas itu kan juga ditarget. Nah, kalau tidak dikolaborasikan ini kan jadinya kan angkanya ini nanti tidak akan naik-naik lah. Dengan adanya program spesialis keliling ini harapan kami ya ke depan ini menjadi program jangka panjang, program berkelanjutan ya, supaya nanti masyarakatnya juga bisa terus menikmati layanannya. Dan kami juga mempunyai harapan Mas Abi untuk ya itu tadi pemerintahan, puskesmas, pemerintah desa, nakes, masyarakat itu semangat untuk menjaga kolaborasinya, karena kegiatan ini tidak bisa hanya menjadi nanti tanggung jawabnya dinkes saja, kan gitu. Nanti menjadi tanggung jawabnya rumah sakit saja, kan bisa. Ini kan kolaborasi lintas sektor ya. Harapan kami ya semangat ini tetap terus dipertahankan ya, supaya kegiatan-kegiatan ini ke depan bisa lebih baik lagi ya, bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, gitu Mas Abi. Oke. Kemudian ini Pak Ari, mengapa masyarakat tidak perlu ragu untuk memanfaatkan layanan Skilling ini Pak? Ya karena ini program yang istimewa saya. Jadi yang biasanya tidak pernah ada, jarang bisa ketemu. Nah, karena ini program yang diwajibkan dan kemudian harus berjalan. Ini bentuk kolaborasi yang menurut saya istimewa Mas. Ya. Nah, istimewanya kenapa tadi Mbak yang sampaikan bahwa keterlibatannya biasanya gini yang repot kan hanya pihak dinkes dan puskesmas karena domainnya kesehatan. Tetapi hari ini kalau polisinya tidak hanya soal dinkes sama puskesmas saja. Nah, tetapi ditambah yang kesehatan rumah sakit. Nah, di mana rumah sakit ini kan berarti lebih komplit karena dia punya. Selain itu juga unsur pemerintah desa, dan tidak hanya pemerintah desa saja, kecamatan, dan masih dihadiri oleh bupati. Berarti kan ini istimewa. Ya, jadi bentuk kolaborasinya sangat istimewa sekali. Jadi ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa program ini adalah program serius, di mana pemerintah hadir lewat dokter spesialis keliling ini agar pendekatan kesehatan masyarakat itu bisa tidak ada lagi istilah sulit, tidak ada lagi karena ada sekat-sekat dan lain sebagainya. Ini dibuktikan hanya ini dibuktikan. Dan ini sudah terwujud. Tadi kalau saya nambahin Pak Dedi, ya layak Lanjutkan. Tidak dihentikan gitu. Memang resikonya adalah tadi perbaikan depan, terutama perbaikan masalah dan itu yang mungkin butuh di kanalisasi ya, kanalisasi sesuai dengan program yang ada. Yang mungkin hari ini di SPPDS yang kalau kita ngetik pinjai itu
SIPD ya. Mungkin judul di SIPD-nya ini belum ada gitu. Sehingga kadang-kadang kebiasaan di tempat OPD karena judulnya belum ada kan kita belum berani masuk posnya ambil apa gitu loh. Nah, gitu. Jadi kalau besok ini sudah bisa dimasukkan dengan program SIPD ini terhadap pendampingan proses penganggaran, nah ini saya pikir hasilnya akan cukup luar biasa. Gitu. Oke, baik. Banyak kira-kira nih dari masyarakat ketika apa sih yang harus dipersiapkan ketika akan mengikuti kegiatan spilling dan bagaimana masyarakat dapat mengetahui jadwal pelaksanaan spilling di wilayahnya? Ya, jadi yang perlu disiapkan cukup identitas diri. Jadi semuanya gratis. Kita tidak mengukur biaya, tapi memang NIK ini kan nanti cakupannya dengan entrian ya, yang ini yang nanti yang di entry di laporan di CKG Puskesmas itu yang memang harus disiapkan. Untuk jadwal, memang ya jadwalnya memang tadi yang kami sampaikan memang kami belum bisa di IG di Dinas Kesehatan, tapi kita yang SAR-nya adalah kegiatan yang sudah terlaksana nih, kegiatan di desa ini sudah terlaksana karena kami memang masih terbatas dengan sasaran karena kami ingin hanya dinikmati desa tersebut dan nanti untuk jadwalnya biasanya dari puskesmas. Jadi puskesmas itu kan mempunyai IG itu juga dari puskesmas. Terus aktif semua Mbak IG-nya itu. aktif ya, aktif ya. Itu Mbak. Bukan jasa pengelolaan IG ya. Biasanya sebelum kegiatan itu dari rumah sakit membuat flyer yaitu nanti teman-teman di puskesmas, di saya juga itu WA-nya itu di status itu ada kayak gitu. Terus yang ketiga itu di IG-nya Dinkesprov karena kami store datanya pelaksanaan itu di Dinkesprov. Jadi Dinkesprov ya itu. Juga baru ikut ngupdate kegiatan ya, dulu ya. Terus selanjutnya ada di IG rumah sakit kayak gitu. Itu yang apa ya jadwal yang akan dilaksanakan kayak gitu. Oke, baik. Terakhir nih dari Mas Didi dulu ya. Ya. Harapan terhadap peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program skilling dan pesan singkat nih kepada masyarakat Kabupaten Kendal mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Ya. Jadi harapan kami gitu terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal khususnya gitu. Jadi keberhasilan spilling ini bukan hanya tergantung pada pemerintahan gitu, tetapi juga partisipasi dari masyarakat gitu. Semakin banyak warga yang memanfaatkan layanan ini, semakin cepat penyakit dapat dideteksi dan ditangani. Nah, jadi harapan kami masyarakat gitu, kalau hari ini yang di desa-desa pasti mereka akan antusias Mas. Ini karena mereka jauh. Nah ini kendalanya kadang yang di daerah-daerah yang dekat-dekat dengan rumah sakit ini kadang kan antusiasmenya, nah karena mereka merasa dekat. Nah ini kan juga harus kita jaga supaya apa? Kegiatan ini jangan sampai nanti pemerintah membuat program yang sangat bagus ini, masyarakat tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah jadi spelling ini berhasil dan tidaknya ini juga tergantung kepada partisipasi dari masyarakat. Dan juga terakhir pesan penutup saya untuk pemirsa yang ada di rumah, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk menjaga kesehatan. Nah, karena sehat itu adalah bagian dari investasi. Nah, karena ada slogan sehat itu kan mahal. Nah, lebih baik kita membayar premi asuransi kesehatan, tapi kita sehat daripada kita sakit. Nah kan gitu. Jadi kesehatan adalah investasi terbesar, investasi masa depan keluarga. Mari manfaatkan program spelling ini sebagai kesempatan memperoleh layanan dokter spesialis yang lebih dekat dengan tempat tinggal kita dan manfaatkan sebaik mungkin program-program dari pemerintah. Dan kami yang ada di DPRD Kabupaten Kendal akan terus mengawal agar pelayanan kesehatan semakin merata, berkualitas dan benar-benar bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Tetap semangat,
jaga kesehatan. Nih. Oke, Itu baik. saya. Dari Mas Di, dari Pak Ari, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi program ini program istimewa dan program ini dikawal dengan sebuah keputusan. Jadi kami berharap kami menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu meragukan bahwa program ini hanya sekedar yang penting jalan, mungkin dilaksanakan. Jangan khawatir. Nah, jadi kalau memang programnya ada spelling di dalam desa masing-masing, maka daftarkan diri. Kalau memang merasa punya penyakit, jangan takut dan dipastikan bahwa proses pemeriksaannya pun tidak kalah secara kualitas dengan yang ada di rumah sakit. Nah, selanjutnya pada saat hasil pemeriksaannya itu menunjukkan hasil positif, maka jangan kemudian berhenti. Jadi karena tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi sehat itu mahal, maka lebih baik hari ini kita berusaha untuk mengetahui dini dari penyakit ini, sehingga kita bisa melakukan proses pengobatan yang lebih awal daripada kemudian kita terdetek punya penyakit sudah masanya atau umurnya sudah lanjut. Nah, ini tentu akan selain butuh penganggaran yang besar, tapi juga akan pengaruh dengan mental kehidupan kita. Kalau kita sakit itu kan mental kita kan jadi hopeless. Sekali lagi kami berharap progres ini dapat dukungan luas dan progres ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah hadir dalam rangka melayani kesehatan masyarakat. Itu Mas. Baik. Dari Mbaknya, di Desa Kendal, monggo. Iya. Ya, untuk masyarakat Kabupaten Kendal, silakan jika ikut berpartisipasi dengan pemeriksaan spilling, bisa memeriksakan kesehatannya, jangan menunggu sakit seperti yang disampaikan Pak Dedi dan Pak Ari. Monggo bisa memanfaatkan kegiatan spilling dan pemeriksaan kesehatan gratis karena memang kesehatan itu mahal. Nggih, mungkin dari saya cekap. Oke, baik. Baik Sobat Sehat, kita sudah sampai di penghujung akhir ya. Pada intinya, spelling itu bukan hanya menghadirkan dokter spesialis, tapi juga lebih dekat dengan masyarakat, tapi juga memperkuat layanan kesehatan primer melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga dengan pemerintah Kabupaten Kendal, rumah sakit, puskesmas, pemerintah desa, dan DPRD. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih Mas Dedi, Pak Ari, dan Bu Nia ya atas waktunya. Kita akan kembali lagi pada obrolan sehat atau obras Dinkes Kabupaten Kendal pada episode berikutnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.